Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat Islam, sehat dan kesempatan untuk menghadiri kajian ilmu ini. Semoga apa yang kita langkahkan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan atau kebodohan dari diri kita, dan kita diberi taufik untuk mengamalkan apa yang kita fahami, pelajari di majelis-majelis kita, hingga kita diwafatkan di atas Islam dan Sunnah insyaallah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membaca faidah dari beberapa poin faidah dari kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, di mana beliau dalam kitab ini menjelaskan panjang lebar terkait fikih doa dan zikir, dan juga beberapa syarah atau maksud dari doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran dan juga yang termaksur dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu saja kita tidak bisa panjang lebar membaca semuanya. Kita hanya mengambil beberapa poin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat dan para pemirsa dimanapun antum berada, yang pertama adalah yang perlu kita fahami, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, kaum muslimin, selain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa, padahal yang butuh berdoa siapa? Kita. Allah juga di ayat yang sama menjanjikan akan mengabulkan doa kita. Perintah doa digandengkan dengan janji untuk dijawab, janji untuk dikabulkan. Apakah rahmat Allah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, dan di ayat yang sama pula Allah berjanji akan mengabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu mengatakan, berdoalah, pasti akan ku kabulkan. Dalam satu ayat yang singkat, di sini terdapat rahmat Allah, memerintahkan kita untuk berdoa dan berjanji akan mengabulkannya. Sehingga para ulama menjelaskan, tidaklah seseorang diberi taufik untuk berdoa kecuali orang tersebut memang disiapkan untuk dikabulkan. Ya. Apakah rahmat Allah berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala selanjutnya untuk umat Islam adalah Allah mengajarkan kita lafaz-lafaz doa terbaik, baik di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk berdoa. Setelah itu Allah berjanji akan mengabulkan. Tidak berhenti sampai di situ. Allah mengajarkan kita lafaz-lafaz terbaik dalam berdoa. Ya. Paket komplit.
paket komplit. Kalau semisal ada orang yang menghadiahkan kita umroh, mungkin yang ditanggung misalnya tiket saja, silahkan, paspor buat sendiri, ongkos ke Jakarta beli sendiri, ini beli sendiri, itu siapkan sendiri. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu perintah komplit dengan apa yang dibutuhkan dalam perintah tersebut, tidak meninggalkan satu PR pun, dan kita sebagai hamba tinggal melaksanakan atau tidak. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, hampir tidak ada satu aktivitas pun dalam sehari dan semalam, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kecuali telah diajarkan doanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur ada doanya atau tidak? Ada. Keluar rumah, berangkat ke masjid, masuk masjid, keluar masjid, memakai pakaian, menaiki kendaraan, masuk keluar toilet, semua ada doanya. Semua ada doanya. Karena memang kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian sempurnanya lafaz-lafaz doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, pertanyaannya, meskipun boleh memakai bahasa sendiri, boleh atau tidak berdoa memakai bahasa sendiri? Boleh, silahkan, tidak ada larangan. Kenapa kita sering lebih nyaman, lebih puas dengan lafaz doa kita sendiri, bahasa kita sendiri, daripada doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Ini jawabannya satu di antara dua hal. Yang pertama, belum memahami bahasa Arab atau isi dari doa tersebut. Yang kedua, seandainya paham bahasa Arab, dia merasa hajatnya, kebutuhannya belum terwakili dalam lafaz doa tersebut. Sekarang pertanyaan selanjutnya, benar atau tidak hajat-hajat hidup kita tidak termaktub, tidak terkandung dalam doa-doa tersebut? Betul atau tidak? Jawabannya salah. Semua hajat hidup kita, semua kebutuhan kita sudah termaksur dalam lafaz-lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kadang tidak merasa puas berdoa dengan lafaz yang datang dari Nabi, lafaz yang datang dari Al-Qur'an? Kenapa kita tidak puas? Karena kita belum memahami kandungan makna dari doa tersebut. Karena Nabi kita, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada beliau adalah beliau diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Apa itu jawami'ul kalim? Ada yang pernah mendengar? Lafaz qalilul mabani azimul ma'ani. Lafaz yang singkat memiliki makna yang luas. Berbeda dengan manusia biasa, banyak omong tapi kosong. Ya, banyak omong 1 jam, 2 jam, 3 jam, isinya cuma 1 atau 2 misalnya. Kalau Nabi SAW itu jawami'ul kalim, memiliki lafaz yang sangat singkat tapi mengandung makna yang luas. Kemudian kita akan membahas kenapa kita harus atau lebih penting menggunakan lafaz-lafaz Al-Quran atau hadis yang sahih dalam berdoa daripada lafaz kita sendiri. Kita akan baca faedah dari kitab Fiqih Ad'iyah wal Adhkar.
Di antara pentingnya kita menggunakan lafaz doa dalam Al-Quran dan lafaz doa dalam hadis Nabi SAW ketika kita berdoa. Yang pertama, lafaz doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu maksum dari kesalahan. Maksum dari kesalahan. Sementara lafaz doa yang kita buat sendiri berpotensi ada kelirunya. Mungkin pernah kita ceritakan ada salah seorang wali santri yang anaknya sering tidak naik kelas, 2 atau 3 kali sering tidak naik kelas pokoknya. Sampai akhirnya seorang ibu ini sedih melihat obrolan di grup WhatsApp. Siapa yang tidak naik tahun ini, kata ibu wali santri yang lain. Akhirnya ibu ini berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang cerdas. Beliau lupa menyebut soleh. Ya, antum bisa bayangkan, sementara Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan anak yang soleh, bukan sekedar cerdas. Suatu ketika ketemulah saya dengan ibu ini. Kebetulan saat itu beliau umroh. Ketemu di salah satu tempat perbelanjaan di Madinah. Beliau cerita, Ustadz, setelah pindah anak saya, sekarang anak saya itu sering mendebat saya. Nasihat apapun yang saya berikan didebat habis saya dengan argumen-argumen yang luar biasa yang tidak terpatahkan. Berarti anak ibu cerdas. Ya. Cerdas tapi tidak ya, karena itulah ketika kita berdoa dengan lafaz kita sendiri, kadang-kadang kita merasa itu benar. Tapi namanya lafaz sendiri ya berpotensi ada kelirunya. Makanya dalam Al-Quran kan sering kita bahas, ada satu doa agar tidak salah berdoa. Biasanya kan doa ingin masuk surga, doa agar dimudahkan rezeki, doa agar misalnya dimudahkan segala urusan. Ini doa agar tidak salah berdoa. Ada atau tidak? Itu ada dalam surat Hud ayat 47. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang tidak aku fahami hakikatnya. Ini doa berlindung dari salah berdoa. Masya Allah, saking lengkapnya kita diajarkan doa-doa, sampai doa berlindung dari salah berdoa pun ada ya. Dalam surat Hud, ini salah satu doa Nabi Nuh kalau tidak salah. Intinya ini salah satu doa dari Nabi Nuh atau Hud, Nabi Nuh. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang tidak aku fahami hakikatnya. Ini yang pertama, bahwa doa dengan lafaz yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis itu maksum dari kesalahan. Adapun lafaz kita berpotensi salah atau keliru, meskipun secara zahir itu benar dan boleh kita berdoa dengan. Yang kedua, lafaz yang datang dari Nabi SAW lebih berkah, ya, lebih berkah. Dan ketika doa itu dikabulkan, pasti hasilnya lebih istimewa dan lebih berkah. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak di sini menjelaskan, anna sahabata radhiyallahu anhum kanu ya'tunahu
wa yatlubuna minhu an yu'allimahum du'aan yad'una bihi ma'a annahum kanu ahla ilmin wa fasahatin. Para sahabat radhiyallahu anhum seringkali mendatangi Nabi SAW untuk minta diajarkan doa. Ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi. Dan ini dalam riwayat yang sangat banyak. Wahai Rasulullah, ajarkan aku lafaz doa, dengan itu aku berdoa. Padahal para sahabat bisa bahasa Arab atau tidak? Sangat bisa. Fasih atau tidak? Fasih. Mereka dijamin masuk surga. Dan beliau mendapatkan taufik untuk mengucapkan hal-hal yang benar. Tapi dengan begitu mereka tidak lebih terpuaskan berdoa dengan lafaz sendiri daripada dengan lafaz yang Rasulullah SAW ajarkan. Mereka para sahabat lebih tenang berdoa kepada Allah dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekelas Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa yang akan kuucapkan pada setiap salatku. Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kurang wali apa Abu Bakar As-Siddiq? Sangat wali Abu Bakar As-Siddiq, termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan banyak riwayat-riwayat para sahabat yang mendatangi Nabi untuk meminta diajarkan lafaz-lafaz doa. Dan walhamdulillah para ulama sudah mengumpulkan doa-doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kalau berbahasa Indonesia, buku guru kita, orang tua kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, termuat dalam kitab apa? Nama judul bukunya Doa dan Wirid. Doa dan Wirid. Kalau bahasa Arab banyak. Ya, di antaranya kitab ini Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, atau doa zikir pagi dan petang, dan banyak. Alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot membuat lafaz sendiri dalam berdoa. Karena Nabi SAW sudah mewanti-wanti. Beliau mengatakan, sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Akan datang suatu kaum yang berlebihan dalam berdoa. Contoh, ya Allah, aku mohon kepadamu jodoh yang putih, yang tingginya 100 sekian, rambutnya ini, dan seterusnya. Mendikte. Padahal cukup, ya Allah, karuniakanlah istri yang salihah, yang membantuku untuk taat kepadamu. Sudah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Di dalam surga aku ingin ini disebut semua. Sudah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kemudian lafaz doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih selamat, ya, lebih selamat dan menyelamatkan. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu riwayat dari Anas bin Malik
radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zara rajulan maridan minal muslimin. Nabi menjenguk orang sakit dari kalangan kaum muslimin. Kana qad ad'afahu al-maradu hatta sara dha'ifan mithla al-farakh. Orang ini kondisinya sangat lemah karena penyakitnya banyak. Penyakitnya berbahaya. Hatta sara dha'ifan mithla al-farakh. Sampai dia seperti anak burung yang sangat lemah, tidak mampu ngapa-ngapain, tidak mampu bergerak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyahu?" Ya akhi, kata Rasulullah, kenapa kondisimu sampai selemah ini? Apakah engkau pernah berdoa meminta sesuatu kepada Allah? Apa jawaban orang ini? Naam. Ya, wahai Rasulullah. Kuntu aqulu Allahumma in kunta mu'aqibiyya bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, seandainya engkau mentakdirkanku mendapatkan azab di akhirat, maka aku memohon kepadamu, segerakanlah azab itu di dunia, jangan di akhirat. Ya, ini doanya orang ini. Mungkin niatnya baik, menghindari azab akhirat, tapi mintanya azab dunia. Tidak baik juga sebenarnya. Allahumma in kunta mu'aqibiyya bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, jika engkau mentakdirkanku mendapatkan azab di akhirat, maka segerakan azab itu di dunia. Habiskan azab itu di dunia. Kemudian Nabi SAW bersabda, Subhanallah, la tutiquhu aw la tastati'uhu. Ya akhi, kok bisa engkau meminta doa seperti itu? Engkau tidak akan mampu menahan atau memikul azab Allah meskipun satu tetes. Bahkan ada satu riwayat, satu tetes zakum kalau turun di dunia akan hancur. Ini orang minta azab disegerakan. Kaget Nabi. Subhanallah, kok bisa-bisanya engkau berpikir berdoa seperti itu? Ini bahayanya, Pak. Doa dengan lafaz sendiri. Kadang-kadang kita merasa inilah yang baik menurut saya, menurut perasaan saya. Ya. Kemudian Nabi SAW, afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Ya Allah, berikanlah aku yang terbaik di dunia dan yang terbaik di akhirat, dan jauhkanlah aku dari azab neraka. Kemudian orang ini berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faburi'a. Beliau sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa kita bayangkan. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dari kalangan kaum muslimin. Para sahabat yang tingkat kefasihan bahasa Arabnya itu tidak diragukan lagi. Ya. Tanpa belajar durusul lughah pun insyaallah, ya. Dan beliau masih keliru dalam mengucapkan lafaz doa. Ditegur oleh Nabi, jangan seperti itu. Akhirnya Nabi mengajarkan doa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Akhirnya orang ini sembuh dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Muslim. Riwayatnya sahih. Faedah yang bisa kita ambil dari riwayat Anas ini, bahwasanya di antara adab para perawi hadis, adalah ketika yang disebutkan adalah kekeliruan seorang sahabat, maka nama sahabat tersebut tidak disebutkan. Ya. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam zara rajulan minal muslimin. Nabi menjenguk seseorang dari kaum muslimin. Itu manhaj ahlus sunnah, bahwa tidak boleh menyebut kekeliruan atau kekurangan seorang sahabat. Ya. Karena yang kita butuhkan dalam riwayat ini adalah ilmunya, bukan nama orangnya. Beda dengan kita. Kalau ada suatu kekeliruan yang butuh pelajaran, kita cari nama orangnya. Siapa orangnya, Pak? Saya janji gak akan menyebarkan. Paling cuma share di grup aja. Ya. Grup isinya 200. Kemudian di sini akhlak Nabi menjenguk orang sakit, ya. Menjenguk orang sakit. Dan di antara sunnah adalah mengajarkan orang sakit doa sebagai motivasi penguat agar dia sembuh, ya, agar dia sembuh. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bagian doa yang penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha al-'afwa wal 'afiyah." Mintalah kepada Allah al-'afu, dimaafkan, wal 'afiyah, dan al-'afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khairan min al-'afiyah. Tidak ada pemberian yang lebih baik kepada seseorang setelah keimanan melebihi pemberian apa? Al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Sehat wal afiat. Kita sering berdoa itu, semoga sehat wal afiat. Apa itu al-afiyat, Pak? Apa itu al-afiyah? Siapa yang tahu? Sehat wal afiat, Pak, ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat. Al-afiyah adalah as-salamatu fid dini wad dunya. Keselamatan agama dan dunia. Itu al-afiyah. Kenapa sehat digandengkan dengan al-afiyat? Karena kalau seseorang diberi kesehatan dan tidak diberi al-afiyah, dia akan menggunakan kesehatannya itu untuk bermaksiat kepada Allah. Semoga kaya wal afiat, ya Pak. Boleh, enggak apa-apa. Tidak hanya sehat wal afiat, kaya wal afiat. Banyak anak wal afiat. Ada orang yang kaya, ternyata kekayaannya membuatnya jatuh ke dalam dosa. Ketika seseorang diberikan kekayaan dan al-afiyah, maka kekayaannya tidak akan melemahkan imannya. Hatta seorang penuntut ilmu yang ilmunya banyak, hafalannya banyak, kalau dia tidak diberikan al-afiyah oleh Allah, dia akan berbangga-bangga, sombong dengan ilmunya, merendahkan orang lain dengan ilmunya, tidak hormat kepada orang tuanya. Ilmunya iya, tapi al-afiyah, as-salamatu fid dunya wal akhirah. Salah satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu
Doa zikir pagi dan petang, meminta al-afiyah. Ya. Jubair ibnu Mut'im meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'id da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Nabi tidak pernah meninggalkan satu doa ini di pagi hari dan sore hari. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-'afwa, dimaafkan, wal 'afiyah, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Aku memohon kepadamu al-'afiyah dalam hal apa? Fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dalam duniaku, wa ahli, dalam keluargaku, wa mali, dalam keluarga hartaku. Jadi boleh sehat wal afiat, harta wal afiat, keluarga wal afiat. Itu doa al-afiyah, itu keselamatan. Ya. Dalilnya ini doanya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini, agamaku, wa dunyaya, duniaku, wa ahli wa mali, keluargaku dan hartaku. Minta al-afiyah kepada Allah untuk agama kita, dunia kita, keluarga kita, dan juga harta kita. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aibku dan tenangkan hatiku. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, jagalah aku dari arah depan, jagalah aku dari arah belakang, jagalah aku dari arah kiri dan kanan, dan jagalah aku agar tidak mendapatkan gangguan dari arah bawah, dari segala arah. Ini doa yang luar biasa. Zikir pagi dan petang, meminta al-afiyah untuk semua kehidupan kita. Bagaimana kok meminta penjagaan dari depan, belakang? Antum keluar pakai motor, pakai helm, hati-hati. Yang belakang malah nabrak. Ya. Antum pakai helm, di belakang nggak ada yang nabrak, nanti emak-emak nyebrang tanpa melihat satupun manusia di bumi ini. Beliau mengira cuma beliau sendiri yang memiliki jalan itu. Ya, beberapa emak-emak kan kalau pakai motor seperti mengendarai motor di padang mahsyar, nggak ada orang, saya sendiri di sini. Jalan aja sudah, ya. Yang spot jantung ya ribuan orang kiri kanan. Ini doanya ya. Meminta perlindungan, penjagaan dari apapun bahaya yang datang dari segala arah, depan, belakang, kiri, kanan. Kita tidak tahu bahaya itu menyerang kita dari arah mana. Kita tidak pernah tahu. Bahkan terakhir saudara-saudara kita di Bawen, lampu merah, mereka taat lampu merah atau tidak? Taat. Dan itu keselamatan bagi mereka. Dan ternyata yang belakang nabrak. Itu sudah taat, Pak. Karena kita tidak tahu bahaya itu dari arah mana. Kita memohon kepada Allah dijaga dari segala arah, depan, belakang, kiri, kanan. Ya. Kiri kanan enggak ada durian jatuh, waliyadzubillah, wallahu a'lam, kita enggak tahu. Kelapa jatuh, wallahu a'lam. Mungkin atau tidak? Ya mungkin. Kita minta keselamatan kepada Allah, perlindungan, dijaga dari segala arah. Dan ini doanya dalam zikir pagi dan petang. Kenapa Rasulullah SAW ajarkan kita doa ini dalam zikir pagi dan petang? Karena kita
hidup sehari-hari kemana-mana, bekerja di tempat kerja kita, di kantor, ngajar, dan kita tidak tahu bahaya yang menimpa dari arah mana, wallahu a'lam. Ya. Bagi mereka yang menjadi petani, mungkin binatang yang buas dari arah bawah, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Dengan zikir pagi dan petang, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak doa-doa juga yang diajarkan oleh Nabi selain meminta al-afiyah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa idza u'tital 'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Jika engkau diberikan al-'afwa, dimaafkan dosa-dosa, wal 'afiyah, dan keselamatan di dunia dan di akhirat, faqad aflahta. Engkau telah beruntung. Meminta al-'afiyah. Makanya kita sering mendengar para ulama kita, kalau ada misalnya kita mendengar saudara kita yang rajin ngaji ternyata jatuh dalam dosa, selalu kita ucapkan nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kalau ada musibah di mana, kita berdoa nas'alullah salamata wal afiyah. Dan itulah pentingnya kita berdoa kepada Allah dengan lafaz Nabi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, wa yanbaghi lil khalqi an yad'uwa bil ad'iyati syar'iyyati allati jaa'a bihal kitab was sunnah. Seharusnya seseorang berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab, dalam Al-Qur'an dan sunnah. Fa inna dzalika la raiba fi fadlihi wa husnihi. Karena lafaz-lafaz tersebut tidak diragukan lagi keutamaannya dan kesempurnaannya. Wa annahu siratul mustaqim. Dan itulah jalan yang lurus, ya. Kemudian di antara doa selain al-afiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta segala bentuk kebaikan. Doa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, alaiki bijawami'id du'a." Wahai Aisyah, amalkan doa ini. Amalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan, ajilihi au ajilihi, cepat atau lambat, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala bentuk keburukan, ajilihi wa ajilihi, cepat atau lambat, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun 'abduka wa nabiyyuk. Aku memohon kepadamu ya Allah, permohonan yang diminta oleh nabimu. Subhanallah. Ya, semua yang diminta oleh nabi kita minta. Wa a'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuk, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang nabimu berlindung darinya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apapun yang mendekatkanku ke dalam surga, baik berupa ucapan atau perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar. Aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan apapun yang mendekatkanku kepada neraka, baik ucapan atau perbuatan. Wa as'aluka
wa as'aluka ma qadaita li min qada'in an taj'ala aqibatahu rusda. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, jadikan seluruh takdirku baik. Ustadz kok panjang sekali doanya? Tidak apa-apa. Ini doa dari Nabi. Doa dari Nabi. Doa dari Nabi kita hafal. Kita baca terus, insya Allah lama-lama kita akan hafal. Ya. Jadi tidak perlu kita meminta doa sana sini. Kita cari hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Doa selanjutnya, dan insyaallah ini pendek dan bisa kita hafal. Riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Tariq Al-Asja'i
annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi?" Wahai Rasulullah, apa yang seharusnya aku ucapkan ketika berdoa kepada Allah Rabbku? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul," ucapkanlah, "Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni." Sudah hafal atau belum? Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, rahmatilah aku. Wa'afini, berikan aku al-afiyah, keselamatan dunia akhirat. Warzuqni, berikan aku rezeki. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa yajma'u asabi'ahu illal ibham. Beliau mengangkat jari jemarinya. Fa inna haula, karena 4 lafaz itu, tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Karena 4 lafaz doa ini mengumpulkan hajat dunia dan akhiratmu. Apa tadi? Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku, berikanlah aku al-afiyah, dan berikanlah aku rizki. Ya, sekiranya kita tidak atau belum bisa menghafal doa-doa yang panjang tadi, kita doa dengan doa-doa yang pendek. Dan perlu diketahui, sependek-pendeknya doa Nabi tidak berarti makna dan hasilnya itu pendek. Ya, meskipun doa Nabi pendek, tapi maknanya luas dan luar biasa. Contoh dalam zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Kita kalau perhatikan doa ini, seluruh hajat hidup kita ada dalam doa ini. Ilmu, rizki, amalan diterima. Sudah, apa lagi? Apa lagi selain yang 3 ini, apa lagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, amalan yang diterima. Sudah. Antum cari semua hajat hidup antum selain 3 ini, enggak ada. Tidak ada. Kan enggak disebut Ustaz, apa namanya? Istri yang soleha, keluarga yang baik. Itu bagian dari rizki yang baik. Bagian dari rizki yang baik. Ya. Kan kita enggak disebut dalam doa ini bersemangat dalam nuntut ilmu, beramal soleh. Itu masuk dalam ilmu yang bermanfaat. Kalau Allah memberikan kita ilmu bermanfaat, kita pasti rajin ibadah, kita pasti rajin sholat, pasti rajin zikir, baca Quran, karena itu tanda ilmu yang bermanfaat. Ya, semua. Tapi secara zahir itu sangat pendek. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sama dengan doa yang tadi, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya. Tapi seringkali kita meremehkan pendeknya lafaz doa Nabi. Wah, pendek nih Ustaz, ada enggak yang lebih panjang nih Ustaz? Ya. Dikasih panjang, kepanjangan Ustaz. Kurang dikit lah, kurang dikit. Sependek-pendek doa Nabi itu berkah dan maksum dari kesalahan, dan hasilnya luar biasa. Syekh Abdul Razak menjelaskan di sini, wa idzan fal wajibu ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim an ya'rifa 'idhama qadril ad'iyatin nabawiyyah. Wajib bagi seorang muslim, setiap muslim, memahami benar-benar betapa berharganya lafaz-lafaz doa dari Nabi. Wa rafi'a makanatiha, tingginya derajat doa Nabi.
wa annaha mustamilatun ala majami'il khair, dan lafaz doa yang datang dari Nabi pasti terkumpul padanya seluruh kebaikan, wa abwabis sa'adah, pintu-pintu kebahagiaan, wa mafatihil falah, kunci-kunci kesuksesan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fa khairus su'ali an yas'alal muslimu rabbahu min khairi ma sa'alahu minhu 'abduhu wa rasuluh. Doa yang terbaik seorang muslim adalah doa yang digunakan dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna wa afdalul isti'adzah an yasta'idza billah min syarri ma sta'adza minhu 'abduhu wa rasuluh. Doa meminta perlindungan yang terbaik adalah pun dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fi dzalika fawatihal khairi wa khawatimahu wa jawami'ahu. Karena pada doa-doa Nabi bermuara segala bentuk kebaikan. Ya. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad ikhtara li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawami'al ad'iyati wa fawatihal khair wa tamamal amri wa kamalahu fid dunya wal akhirah. Karena lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi kita, yang memilihkan siapa? Allah yang pilih. Allah yang pilih lafaz ini. Zat yang menyuruh kita berdoa, zat itulah yang mengajarkan kita lafaz terbaik dalam berdoa. Kalau kita ragu dengan lafaz yang termaktub dalam Al-Quran, termaksur dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita merasa, Ustaz, saya kalau berdoa pakai hadis-hadis Nabi itu kurang puas, Ustaz, kurang lega, Ustaz, kurang lega, karena hajat kebutuhan saya itu melebihi isi doa yang hadis sahih itu, Ustaz. Bukan hadis itu yang tidak mewakili hajat hidup kita, tapi pemahaman kita lah yang kurang sampai dalam kandungan doa tersebut. Antum bisa bayangkan para sahabat datang ke Nabi untuk meminta diajarkan doa, dan kita merasa tidak puas dengan doa Nabi, ya. Meskipun boleh, sekali lagi, meskipun boleh kita berdoa dengan lafaz kita sendiri, kecuali dalam sholat, ya, tidak boleh kecuali dalam sholat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan kita diberi taufik untuk mengamalkannya, istiqomah sampai kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.